Ya, terima kasih. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komposisi soil organik. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa komposisi dari soil organik ini ada kaitannya atau erat hubungannya dengan buffer, sebuah larutan yang tidak mengubah pH. Dan ini biasanya buffer itu eh, sifatnya adalah fix pH. Jadi ketika ada sebuah larutan kita campurkan dengan buffer, itu biasanya pH-nya akan bersifat stabil. Nah, jadi maksudnya di sini adalah menjaga konsentrasi hidrogen, ion hidrogen itu menjadi relatif lebih stabil. Dan di sini alat yang biasa dipakai untuk mengukur pH itu kita sebut dengan pH meter. Nah, di sini tadi saya menyampaikan tentang studi kasus gitu ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada sebuah bahan kimia, kita namakan tris, TRIS gitu ya, tris. Nah, itu ternyata tris itu menjadi satu larutan yang terkenal untuk membuat bahan dasar dari buffer. Nah, di sini ketika saya membuat larutan tris pertama kali, saya timbang trisnya dan saya larutkan ke air, ternyata pH-nya menjadi 12. pH 12 itu seperti yang tadi disampaikan, itu pH-nya basah. Nah, bagaimana cara supaya pH ini jadi netral? Ada yang punya pendapat? Silahkan. Misalnya, saya ingin buat eh, larutan ini jadi pH-nya netral. Ada yang punya pendapat? Silahkan. Halo? Ditambahkan zat asam mungkin, Bu? Ditambahkan zat asam. Apa contohnya kira-kira? Zat HCl, Bu. HCl. Oke. Nah, jadi caranya adalah menambahkan larutan HCl. HCl, HCl itu asam kuat atau asam lemah? Asam kuat. Kuat, Bu. Asam Asam kuat. kuat. Iya. Nah, jadi tadi memang tris itu pH-nya tinggi sekali ya, sampai 12 gitu ya. Ditambahkan larutan em, yang punya asam kuat, yaitu HCl. Nah, ternyata yang terjadi di sini adalah ketika kita menambahkan larutan HCl, itu suhunya akan jadi lebih panas. Nah, ternyata ketika suhunya jadi lebih panas, itu akan berbeda ketika suhu larutannya itu ada di room temperature, suhu ruang. Nah, suhu ruang yang biasa kita kenal itu suhu berapa ya? Suhu ruang yang itu menjadi standar di semua laboratorium kalau misalnya kita menetapkan suhu ruang gitu. Kira-kira suhu berapa? Di 20 derajat Celcius sampai 25 mungkin, Bu? Iya, Iya, kurang pasti lebih 25. ya, pastinya 25. Nah, Iya. jadi ketika kita ingin mengukur sebuah pH, sebuah larutan untuk pH, kita harus pastikan bahwa suhunya yang kita ukur itu dalam kondisi suhu ruang atau suhunya 25. Nah, jadi biasanya di layar pH meter ini akan tertampil eh, ini pH biasanya. Kemudian yang di bawahnya ini biasanya suhu gitu. Nah, jadi kita harus cek nih
ketika pH-nya tertampil sekian, itu suhunya 25 atau tidak gitu. Nah, jadi itulah mengapa ketika kita mengukur pH, kita pakai pH meter dan ternyata suhu itu sangat berpengaruh pada perubahan pH. Nah, jadi ini kan yang kemarin itu kita bahas ya, atau kita eh, belajar mandiri lah ya, antara molaritas, molalitas, dan ppm atau parts per million. Mungkin ada yang bisa memberikan apa ya, opini tentang apa sih beda sebenarnya molaritas, molalitas, dan ppm. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan. Ibu, saya mau coba yang molalitas mungkin, Bu. Ya, silakan. Jadi molalitas itu merupakan satuan konsentrasi dari larutan yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Biasanya itu digunakan untuk formasi pestisida, Bu. Oke, ya. Jadi molalitas itu intinya adalah mol per kilo. Nah, jadi ini memang dipakai kalau di pertanian itu pada apa namanya, eh, pada apa ya, pada pestisida gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau molaritas biasanya Izin gimana? jawab, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya molaritas sendiri, itu dia jumlah mol zat terlarut per liter larutannya. Oke. Jadi ini kalau yang tadi itu dalam kilo, kalau yang sekarang ini mol per liter gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir ppm. Aku, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk yang ppm itu kan singkatan dari parts per million dan itu berarti kan sangat kecil ya, Bu. Jadi kayak kalau nggak salah itu miligram per liter ya, Bu, satuannya. Ya, betul. Oke. Nah, oke. Nah, kalau tadi itu kan kita sudah bisa membedakan antara ppm, molaritas, molalitas gitu ya. Nah, di sini itu ternyata kalau ppm itu beda. Maksud saya beda adalah ini satu unit solut larutan dalam satu million units gitu ya. Nah, tetapi kalau molaritas dan molalitas itu ternyata uh, melibatkan moles. Kalau dalam kimia itu adalah ada moles gitu ya. Nah, moles itu apa? Kan apa namanya itu kalau molaritas maupun molalitas itu kan mol per liter, mol per kilo gitu kan. Nah, molnya ini apa? Jumlah zat bukan, Bu? Iya, Satuan, satuan jumlah zat atau jumlah zat? iya. Jadi ini adalah suatu apa ya? Suatu eh, apa namanya itu unit standar pengukuran suatu partikel. Jadi ini akan melibatkan apa namanya itu kita memasukkan suatu massa dari partikel itu. Nah, kalau misalnya kita mengenal tentang apa itu ya, periodik itu loh, apa namanya itu kotak-kotak periodik gitu ya. Itu kan di bawahnya ada sebuah angka massa dari partikel itu. Nah, massa dari partikel itulah yang kita masukkan ke dalam satu equation atau rumus ini, sehingga eh, massa dari partikel ini atau massa dari atom atau molekul atau ion itu dilibatkan dalam suatu penghitungannya gitu. Tetapi kalau ppm itu tidak melibatkan. Ya, jadi
Jadi apakah kebayang maksudnya? Tadi saya mute ya? Kebayang Bu, aman Bu. Oke. Ya, jadi apa namanya? eh malls atau apa ya? Mall gitu ya. Itu bagaimana cara mencarinya? Itu adalah eh, massa atau berat dari suatu bubuk atau powder itu ya, massa dari substans itu kita eh, apa ya? Satuannya adalah gram dibagi dengan molar mass. Nah, molar mass itu adalah yang di dalamnya ada melibatkan massa dari partikel itu gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kita tahu itu tujuannya untuk apa sih gitu. Nah, jadi kan ini karena semuanya ada di prodi agronomi ya, itu mungkin saja suatu saat nanti rekan-rekan mahasiswa misal tertarik dengan budidaya hidroponik gitu. Nah, itu gimana cara menghitung nutrisinya gitu. Nah, itu juga melibatkan hitungan-hitungan seperti itu gitu. Nah, misalnya kalau dalam satu kasus seperti yang ditampilkan di layar ini. Jadi ada seorang petani yang ingin memberikan besi Fe itu ke dalam sistem hidroponik gitu untuk mengurangi atau apa namanya untuk menjaga supaya daun daun dari tanaman di dalam hidroponiknya itu tidak mengalami klorosis gitu. Nah, kemudian ya seorang yang ahli dalam nutrisi hidroponik itu merekomendasikan komposisinya itu 5 ppm. Nah, kemudian si petani ini menggunakan satu tank yang isinya 100 liter. Nah, kalau misalnya saja apa namanya Fe-nya itu dalam bentuk gambar seperti ini ya, powder seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang punya ide? Bagaimana cara menghitungnya? Dipahami dulu satuan ppm-nya. Terus nanti dihitung total kebutuhan dari masa yang akan si petani gunakan itu, Bu, mungkin. Ya, seperti itu. Ada yang bisa menyampaikan tentang apa namanya itu apa namanya cara-cara step by stepnya Dikali gak sih Bu? dikali gimana cara? 5, misal 5 miligram per liter Mm-mm. kali 100 liter jadi 500 miligram. Oke, Terus kalau mau diubah jadi 0,5 gram. oke, ya. Jadi Iya, pertama, itu bukan. ya, jadi pertama seperti yang tadi disampaikan ya, kita harus apa namanya itu me, eh, apa namanya itu mendefinisikan target ppm-nya itu seperti apa, gitu kan? Nah, ya sudah kita pakai 5 ppm. Itu artinya 5 miligram dalam 1 liter. Jadi 5 miligram per liter, gitu kan ya? Itu adalah 5 ppm. Nah, kemudian kita coba hitung volume yang kita butuhkan dikali dengan ppm-nya. Nah, jadi volume yang kita butuhkan 100 liter kali 5 miligram per liter gitu kan, tinggal coret aja kan liternya, tinggal tinggal coret aja liternya ini sehingga yang ada itu adalah 500 miligram. Nah, ini masih 500 miligram. Atau kalau misalnya kita ingin jadikan
gram, jadinya kan 0,5 gram. Gitu. Nah, kemudian ya memang sih kita ingin apa namanya memberikan ion F, ion Fe gitu ya. Tetapi ternyata di dalam apa ya bahan kimia itu tidak bisa Fe itu berdiri sendiri. Sehingga Fe yang ada itu biasanya ditambahkan dengan suatu senyawa lain atau suatu molekul lain yang kita namakan EDTA. Sehingga apa namanya eh, ini serbuk ini tidak murni 100% gitu. Nah, sehingga apa namanya EDTA apa namanya FE-nya itu ya sekitar 10 sampai 13%. Kalau di sini itu 13%, ya. Ini ya, maaf ini saya contohkannya adalah 10%, sehingga yang akan kita hitung, oh ya, maaf, ini ini sebenarnya 13% ya ini ya. Bukan bukan 10%. Jadi ini jadi hitungannya adalah 500 miligram ini dibagikan dengan 13%, berarti 0,13. Nah, yang kita timbang itu adalah sekitar sebentar, nggak kelihatan, sekitar 3,85 gram. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu caranya untuk 5 ppm Fe, berarti kita tinggal nimbang 3,85 gram dilarutkan dalam 100 liter gitu. Nah, jadi nanti mungkin untuk hitung-hitungan secara realnya rekan-rekan mahasiswa akan bertemu di mata kuliah selanjutnya. Yang jelas cara hitungnya tuh seperti ini kira-kira. Salah satu contohnya. Begitu kira-kira. Nah, pertanyaan saya, mengapa Fe ini dilarutkan dalam, maksudnya terbentuk dalam FeEDTA? Kenapa tidak 100% aja Fe gitu? Kenapa kita tidak mencari 100% aja Fe gitu? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide kira-kira? Mungkin bisa jadi dia tuh kayak apa ya? Tidak larut mungkin Bu, atau mudah bereaksi dengan yang lainnya jadi kayak diikat gitu atau dilindungi mungkin sama EDTA itu. Berarti EDTA ini fungsinya sebagai apa ya? Hmm, Untuk menstabilkan pH mungkin, Bu. Untuk menstabilkan pH. pH-nya. pH, oke. Tadi kita tahu definisi menstabilkan pH itu adalah buffer. Apakah FeEDTA ini adalah buffer? Bukan, Bu. Bukan. Nah, terus apakah ini ada hubungannya dengan buffer? itu Bu menstabilkan pH kalau buffer. Tapi kalau EDTA tuh gimana ya Bu? Apa? Mungkin EDTA itu bisa disebut sebagai pengikat logam, Bu. Iya, Nah iya, pengikat. jadi EDTA ini sifatnya adalah sebagai pengikat logam.
Nah, jadi ini EDTA, ini sifatnya sebagai pengikat logam, dan ini itu berfungsi sebagai mengikat Fe-nya ini gitu. Nah, jadi Fe ini eh, eh, apa ya? Kalau misalnya di dalam em, apa tanah itu seperti humus gitu. Kalau EDTA ini. Jadi di sini karena ini medianya adalah bukan tanah, berarti Fe ini harus diikat dengan suatu molekul lain gitu. Nah, apa itu? Ini adalah EDTA karena di sini itu kan medianya hidroponik ya. Jadi media hidroponik itu ya harus larut gitu dalam air gitu kan. Nah, jadi di sini fungsinya itu semacam apa ya? EDTA ini mentrap atau terikat, mengikat Fe supaya Fe-nya itu nggak lari-lari gitu. Nah, kemudian itu kira-kira ada nggak yang punya ide kalau misalnya kita pakai FeEDTA, apakah kita juga perlu buffer atau tidak perlu buffer kira-kira? Tergantung kondisi tanamannya sama medianya mungkin, Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kondisi tanamannya seperti apa? Misalnya kalau misalkan pH-nya tuh tinggi, kita perlu buffer. Kalau misalkan pH-nya itu nggak terlalu tinggi, berarti nggak terlalu dibutuhin gitu, Bu. Oke, ya. Jadi ternyata FeEDTA itu memang, maaf, ya, memang karena Fe ini kan merupakan ion ya. Jadi ion juga eh, somehow itu bisa berubah juga pH-nya gitu. Nah, sehingga supaya pH-nya itu jadi stabil, biasanya kita butuh satu larutan buffer. Nah, apa buffer yang cocok dengan FeEDTA ini? Jadi, jadi ada yang kita sebut dengan buffer fosfat. Nah, jadi buffer yang di dalamnya itu mengandung fosfat gitu. Nah, jadi salah satunya adalah monopotasium fosfat. Nah, monopotasium fosfat itu rumus kimianya seperti ini. Jadi di sini ada fosfatnya di sini. Kemudian di sini ini akan maintain atau akan menjaga range pH-nya itu sekitar 5,5 sampai 6,5. Nah, sedangkan FeEDTA ini itu akan stabil, akan dia bisa berfungsi stabil dan dapat diserap oleh tanaman itu di pH 6,5. Kalau misalnya FeEDTA itu larutannya dalam kondisi yang lebih basah gitu, lebih dari 7 lah gitu, basah. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah EDTA-nya ini tidak lagi bisa mengikat Fe. Kalau EDTA itu tidak bisa mengikat Fe, itu artinya Fe-nya akan berubah jadi tidak larut air atau akan berubah jadi ya menggumpal gitu, padat gitu kan. Nah, kalau misalnya Fe-nya dalam kondisi padat, apakah bisa kira-kira diserap oleh tanaman? Izin jawab, Bu, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan ini. Nah, jadi tujuannya ketika kita tahu sifat-sifat kimia,
kita tahu sifat-sifat yang ada di nutrisi gitu ya, nutrisi untuk bisa diserap oleh tanaman. Nah, kita harus pertimbangkan pertama, dalam bentuk apa sih ion ini bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau dalam kasus ini itu adalah oke, kita campurkan, kita akan pilih Fe yang ini ternyata berikatan dengan eh, EDTA gitu. Karena EDTA fungsinya adalah mengikat logam. Kemudian bagaimana caranya supaya FeEDTA itu sifatnya stabil dan tidak rusak gitu. Nah, kalau Fe dan EDTA itu sudah pisah, rusak gitu ya, kan Fe-nya akan tidak bisa eh, diserap oleh tanaman karena sifatnya itu solid atau padat gitu. Nah, artinya kita harus setting buffer buffer yang bisa menjaga pH dalam sebuah larutan itu seperti yang di diharapkan atau yang apa ya yang sifatnya stabil dengan FeEDTA ini gitu. Nah, ini itu apa namanya larutan buffernya adalah monopotasium fosfat atau KH2PO4. Nah, itu dia. Nah, jadi ini itu saya akan sekarang kaitkan dengan tanah, kondisi tanah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat gambar di sini, apa yang rekan-rekan mahasiswa itu apa ya eh, bisa bisa gambarkan dari gambar ini gitu. Apa yang bisa eh, rekan-rekan mahasiswa itu deskripsikan dari gambar yang ada di sini. Silakan. Kalau misalnya kita melihat gambar ini, kemudian kita kaitkan dengan kondisi tanah gitu. Apa yang kira-kira kita bisa kaitkan? Ada ide? Silakan, Salwa. Gambarnya mungkin tentang 3 jenis pengelolaan lahan. Mhm, Yang pertama tuh kayak pengelolaan lahannya tuh ada yang konvensional, terus ada yang rumput organik, terus juga ada yang padang rumput. mhm, Jadi eh, di sana tuh bisa kelihatan tumbuhan mana sih yang paling subur mhm, dalam penanamannya. mhm. Tumbuhan mana kira-kira? Yang ini Bu, yang seperti padang rumput, Yang i- eh yang ya, ada yang itu Bu, yang ada kira-kira. bunganya. Kenapa kira-kira? Mungkin infiltrasinya itu sangat bagus, terus kondisi ekosistemnya juga mendukung, Mhm, yang dapat menyimpan si karbon-karbon yang ada di tumbuhan. mhm. Oke, terima Apa kasih. karbon? Ya, jadi bukan hanya karbon yang disimpan, tetapi air dan nutrien juga. Nah, kita bisa lihat bagaimana penampakan di sini. Jadi jenis-jenisnya, jenis tanamannya lebih beragam, dan kita coba lihat struktur akarnya. Ternyata struktur akarnya itu lebih panjang-panjang gitu. Nah, sehingga dengan kondisi tanaman yang seperti ini, kita bisa gambarkan bahwa ternyata ekosistem yang ada di dalam tanah itu sangat bagus. Karena di sini juga kita lihat bahwa apa namanya air atau karbon atau nutrien itu ber, berlimpah di sini gitu. Nah, beda dengan yang ada di sini. Yang ada di sini itu kita lihat bahwa ternyata struktur tanahnya itu ya karena apa ya diberi pupuk dengan pupuk sintetik gitu. Kemudian jenis tanamannya juga satu jenis tanaman atau monokultur gitu ya.
Nah, ini ternyata ketika kita beri pupuk sintetik, kemudian tanamannya monokultur, ternyata itu juga tidak membuat kondisi ekosistem yang di tanah itu jadi lebih sehat juga gitu. Dan kita lihat juga performa akarnya juga pendek-pendek. Nah, kalau misalnya kita punya kondisi tanah yang seperti ini, nah ini akan mudah sekali longsor atau banjir bahkan. Nah, inilah ya kita lihat sendiri ya kondisi Indonesia yang mungkin mudah sekali longsor, mudah sekali banjir. Ya mungkin saja struktur tanahnya seperti ini gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai kesehatan tanah, kita akan berbicara dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah soil organic matter atau SOM. Nah, di sini itu adalah sebuah kunci dari soil health itu sendiri atau kesehatan tanah itu sendiri karena di dalam tanah yang sehat itu ternyata secara fisik itu strukturnya bagus dan nutrisinya itu banyak gitu yang itu bisa menyokong untuk kehidupan tanaman. Nah, di sini ada tiga fungsi fungsi ketika kita itu punya apa namanya kalau kita atau kita menerapkan soil organic matters. Nah, itu ada fungsi biologis, itu ada humus yang ter, eh, ternyata itu bisa menyediakan sumber nutrisi seperti NPK gitu ya. Nah, di situ ya tentu saja mengapa ada nutrisi-nutrisi itu karena di dalamnya itu ada bakteri-bakteri pengurai atau mikroba-mikroba yang fungsinya adalah untuk membuat atau memecah ion-ion itu supaya bisa diserap oleh tanaman dengan mudah gitu. Kemudian fungsi fisikanya adalah apa namanya ada beberapa apa ya ada fungsi untuk ternyata menyerap air gitu. Nah, ini fungsinya seperti sponge gitu. Jadi kayak sponge cuci piring gitu ya. Itu kalau misalnya kita beri air air banyak dalam kondisi tertentu, sponge ini tidak apa sponge ini masih bisa menyimpan air gitu kan. Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian fungsi secara kimiawi itu ternyata humus itu berfungsi untuk berkontribusi terhadap cation exchange capacity istilahnya atau kapasitas pertukaran kation. Nah, itu adalah fungsi-fungsinya dan ini karena waktunya juga sudah hampir 4 menit lagi sehingga mungkin untuk pembelajaran mandiri lagi mohon ini dicatat. Jadi akan ada tugas lagi yang nanti tugasnya akan ditulis di apa namanya tuh ke Google Form lagi dan silahkan untuk apa namanya dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Jadi mohon dideskripsikan tentang hubungan antara SOM, pH tanah, dan cation exchange capacity. Kemudian yang kedua adalah apa itu humus, humic, dan fulvic acid. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita masih ada waktu 2 menit. Silahkan untuk jika ada pertanyaan atau bagi mahasiswa yang tadi aktif menjawab itu silahkan ketik nama dan NIM di kolom chat sehingga saya bisa merekord. Ada pertanyaan? Dan segera untuk di apa namanya ditulis ya nama dan NIM-nya.
supaya tidak tidak mati gitu. Ini masih ada waktu 2 menit lagi, silahkan. Ada pertanyaan kira-kira? Halo? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, ya karena memang keterbatasan waktu dan tempat. Saya akan akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita insya Allah akan bertemu secara offline di kelas. Ya, sambil menunggu teman-teman lain yang menuliskan nama dan NIM, saya akan akhiri terlebih dahulu pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, Terima kasih, Bu. ya, sama-sama.